game yang kedua, let's go! Let's go langsung ke game yang kedua. Blacklist International sekarang Your akan team is mengamankan banning. first pick ternyata. Ini berbanding terbalik dengan game-game sebelumnya, di mana udah ada Estes yang akhirnya menjadi di respect ban oleh tim dari Unika Esports. Your Tadi team aku is sempat banning. mikirin skenario ketika akhirnya Estes terlepas bahwa Luwei juga bisa untuk digunakan. Tapi- Dan bahkan lihat berkumpul terus kan, Berkumpul. berlima. Tapi ternyata teman-teman dari Onyx Esports juga tidak membawa satu hero yin yang tersebut. Dan sekarang udah ada langsung dari Selena, yang dimana band untuk teman-teman dari Onyx Esports sudah hilang juga. Ya, benar, bukan sembarang benar. Yes, kita bakal lihat juga. Nah, Di mana dari tim Blacklist International mereka bahkan takut dengan ada Selena, ada seorang keyboy. Karena kita tahu Selenanya mengerikan dan bakal Your mementingkan team pergerakan is dari tim banning. Blacklist International. Apakah Jauhead, hanya Bujet, dan juga satu band lagi dari tim Onyx Esports Professor. kalau melihat dari satu band lagi yang tersisa, aku bisa bilang bahwa jangan lupakan Pakito dari Edward. Karena Edward ini juga kita tahu sendiri dia ketika berhadapan dengan Barat entah apapun itu, dia bisa melakukan fleksibilitas bersama dengan Oheb. Di mana Edwardnya bahkan kerap kali untuk menukarkan lane-nya Yes. untuk menghindari tim fight yang ada dan Tergantung. bahkan jangan lupakan rotasinya juga. Ya, musuhnya match up akan seperti apa? Iya, makanya. Apakah dari Your Oheb team is hero-nya picking. match up dengan seorang Oheb atau enggak? Seorang Edward atau enggak, tapi ternyata Your team Matilda is picking. Juga ngeri untuk sih. Oh My Venus, aku bahkan di hari pertama sudah Iya, bilang. iya. Oh. Jangan lupakan bahwa ada satu momen di mana Oh My Venus melakukan satu guided wing, dia pakai flicker hanya untuk menyelamatkan Oh My Venus. Esmeralda, mereka butuh Esmeralda untuk saat Mereka ini. butuh Esmeralda dan Pakito. Mereka butuh Esmeralda Pakuito, dan mungkin saja nih Pakuito bisa menjadi jungler kalau untuk kali ini. Atau mereka go dengan satu Esmeralda dan juga Bane. Esmeralda Bane is okay. Esmeralda Bane pick ketiga mungkin bisa Karapasha. Bisa Farsha. Gift-nya udah dibuang. Dan sementara itu untuk They call me a hero Karena because I saved my Profesor, nation is before now. my Your God. team mungkin is gini, picking. Esmeralda ya Ses. Pick buat ketiga, late game ya. pick ketiga entah Your team Pasha is atau apa. picking. Oke. Ya kan, untuk seperti ini kayaknya Tapi case terburuknya adalah ketika Farsha melakukan satu Federal Airstrike, nggak bisa. Dia sih. Ini nggak bisa nih. nggak bakal bisa, dia bakal langsung di jump in dengan Pakito. Kehadirannya udah juga diancam dengan deadly catch. Mau nggak mau kalau misalkan mau main aman ya bawa Chang'e, Kadita nggak mungkin sih. Kadita berat juga buat nangkepin dua hero yang tiga bahkan sama Matildanya juga. Satu lagi sebenarnya yang bisa menjadi roamer mungkin, tapi yang nggak punya defensif atau mungkin menjadi mid lane. Valir. Aku mikir di Angela. Angela itu untuk roamer kan? Iya. Tapi ini mid lane-nya bisa saja karena Valir. Untuk menghentikan pergerakan dari Deadly Catch, tabrak gaming, apalagi ada seorang Pakuito. Valir gue lebih ngeri kalau seandainya nanti Ohebnya ngambil hero-hero kayak Clean gitu, one hit dia. Ruby. Your team Ruby is roamer kah banning. mungkin dari seorang keyboy. Atau jangan-jangan ini masih Ruby Flex, Drian juga bisa mengamankannya. Jadi mereka bisa go dengan satu healer lagi. Kita tahu sendiri bahwa kalau misalkan ngomongin soal Rusuh ya, walaupun Matilda punya soul bloom, tapi damage-nya kalau misalkan dia berhadapan sama Angela, Your itu tuh team masih is bisa banning. sedikit di apa ya? Masih bisa sedikit di antisipasi lah, Iya, diredam. diredam. Oke. Dari Blacklist International, mereka kali ini bisa kita bilang bermain dengan cukup agresif harusnya. Dengan ada satu buah Matilda di tangan Oh My Venus harusnya, Profesor ya. Itu Your sangat team agresif is sih, banning. Oh, ini ada kemungkinan besar. Benar kayaknya Drian bakal membawa satu rubinya. Karena tadi udah sempat kena flex pick juga kan, di mana Pakito di ban Shin-nya, padahal teman-teman dari Onyx itu ternyata emang dari awal Pakitonya adalah untuk jungler. Oke. Sementara itu dengan Elis dan Harith mungkin yang masih akan di ban oleh Blacklist International, yang kita Lunox. tahu bahwa Oheb di sini juga benar-benar sangat amat bebas sekali ketika dia berada di gold lane. Lunox juga oke menurutku karena Harith udah ke kontes sama Esmeralda. Harit ke kontes sama Esmeralda dengan ada aktor damage signifikan, tapi ternyata Harit Your team is banning. Masih di ban ternyata. apa jangan-jangan Onyx yang mengambil Lunox? Overkill nggak? Overkill. Kalau misalnya Rubinya di ROM nggak? Malah menurutku cewek yang bakal pakai Lunoxnya. Iya makanya Ruby di ROM. Malah Drian Oh di Drian itu ROM-nya heal. Iya benar. Iya, Oke. healer Setuju, tapi setuju kalau tetap. itu. Oke.
tim Blacklist International. Karena kan yang nge-pick abis ini Onyx Esports. Iya. Mau nggak mau. Lunox juga oke. Only Oh, love and Cecilian-nya light. ini. Your team is Ini picking. lumayan meresahkan dengan kehadiran dari Damage-nya. Cecilian. Iya, dealing Top damage-nya. Dan emang Blacklist International mau main cepat kayaknya. Mereka kalau kayak gini ya bisa bawa modelan-modelan yang kayak Brody sama Clean lagi sih. Kalau misalkan emang mau main team fight besar gitu. Terus Kayaknya nanti di bagian mid lanernya bisa Chow juga dari Haji karena terbuka dengan bebas. Apalagi wow. Itu ada Matilda, Chow, gila, Des semua. Ya. Popheus nggak sih? Popheus oke. Popheus cewek. Popheus cewek, apalagi udah nggak ada Esmeralda di seberang. Oke banget, apalagi dengan adanya cewek dengan Popheus mungkin bisa menetralisir backline ya, Prof. Atau ditukar ke Boots juga oke, tapi Your team is picking. Nathan. Nathan cewek kah? Apa? Ya Nathan cewek. Nathan Drian atau cewek. Wah, dua-duanya bisa ingat. Aku ke arah cewek. Ke Tapi arah kalau bentar, kalau dia ditaruh sama cewek, Edward dia bakal ketemu. Mending taruh ke Drian. Dia Iya nggak ditukar sih? pasti. Iya nggak sih? Ini pasti nih. Kalau misalnya ini di tangan kan Iya, hitungannya ngerti, flexnya ini gold. Dan ingat di level 1 nggak rata-rata nggak mungkin ngambil interference duluan. Iya, Pasti bakal ngambil super, super position. position. Dan itu bakal langsung di jab asal-asalan tuh, double jab lagi kan. Yang 2 stack, jab pertama merah, jab kedua Fear not. pecah. Iya. Hope stands with Chow you. sesuai dengan praduga kita Haji. Dan satu pick lagi tentunya dari hashtag Break the Code Blacklist International. Apa yang akan mereka amankan untuk OHEP? Oke, Luno. Your team is Ya. picking. Sudah dibahas Kali tadi ini- kalau nggak diambil sama Onyx pasti di tangan Blacklist. Yes, tapi di sisi lain ini masih flexible pick yang dilakukan oleh tim dari Onyx Esports. Apakah kali ini cewek yang akan gunakan seorang Ruby? Wait, ada Florin. Florin bagus. Aku ke arah Angela sih untuk kali ini. kalau Angela? misal mau, iya. Kayak yang tadi udah Wherever dilihat I di go. awal. Pink, Oh, Rafaela tadi. please. Keyboy. Healer segala healer. Oke. 10 Ya. hero sudah diambil, 10 hero sudah di-ban. Langsung saja kita akan menjadi saksi juga. Siapa kira-kira yang akan mengamankan game kedua kita. Dengan sistem Best of 5 series, kita sudah melihat game yang pertama, Blacklist International seolah-olah menjadi monster dari Southeast Asia. Yes, benar banget, dan bahkan dengan draft pick yang cukup sulit untuk ditebak kali ini dari tim Onyx Esports, mereka masih bisa mengcounternya di game yang pertama. Dan untuk kali ini dari tim Onyx Esports, mereka telah memiliki hero-hero di mid, di early, dan juga di late gamenya. Mereka udah mempersiapkan untuk hal itu, tapi mampukah mereka bertahan, Profesor? Oke, itu dia pertanyaan terbesarnya. Mampukah mereka bertahan? Karena mau nggak mau ini akan menjadi sebuah pertanyaan juga bagi teman-teman dari Onyx Esports. Mereka sedang ketinggalan 1 game, 1-0 bagi Blacklist International. Dan inilah dia game kedua untuk Grand Final dari MPL Invitational Best of 5 Series. Masih bersama dengan KB Ranger, masih dua masakan teman kalian. Namun kali ini Keyboy sudah langsung di poke damage lagi dan lagi. Haji selalu memberikan poking damage yang cukup tinggi dan dibalikin keadaannya. Haji yang megang item ROM ketika dia menggunakan Chow-nya. Sans mungkin bakal langsung coba untuk di-engage terlebih dahulu, namun Drian sesuai dengan praduga kita juga yang dia akan mengisi di bagian mid lane, langsung mencoba untuk melakukan poking damage yang cukup tinggi ke depan. Lihat Oh My Venus bakal ngebuka begitu aja dan bakal ganggu karena Drian Wah. akan cover smooth hampir saja, Profesor. Hampir saja pasifnya nyala dan terlalu jauh dari Wise-nya. Dia tidak mau mengambil resiko dan sementara itu Wise masih dengan bebasnya untuk mengamankan 1 buah Little Wanderer. Karena kalau Sans-nya lagi dan lagi maju ke depan sedangkan Traceless, ini bakal jadi sebuah kerugian. Karena lagi dan lagi seperti kita tahu Yunshin hanya memiliki 1 escape mechanism. Cewek di sisi lain coba untuk bermain-main mengambil gold sebanyak mungkin daripada dia kalah gold di early game dan kelimpungan melawan Lunox dari OHEP. Oke, bakal kita lihat kali ini Sans bakal coba dapetin orange buff-nya terlebih dahulu, Profesor. Tapi di sisi lain Sans-nya bakal coba untuk diganggu terlebih dahulu. Dan lihat Haji, dia masih nyimpen banget 1 flickernya. Dia nggak mau kalau flickernya tiba-tiba digunakan untuk hal yang sia-sia. Masih ada My Venus juga dengan 1 buah pergerakan. Dan lihat Soulbloom-nya terlalu tinggi di damage-nya. Bahkan dia bikin karena Arcane Boots. Keyboy udah nggak punya flicker lagi, langsung dibuka dengan 1 Mountain Shocker. Sans mulai muncul, Soulbloom dealing damage yang cukup tinggi. Dan ini adalah 5 detik sebelum turtle yang pertama. Yes, benar banget. Untuk tim Onyx Esports, mereka kali ini masih posisinya cukup aman, tidak terlalu tertinggal, dan bahkan Wise yang bakal coba untuk ngebuka karena turtle. Lihat Haji di depan sana. Haji masih level 2 untungnya.
Dan Oh My Venus sudah level 4 untuk kali ini. Sans bakal terkeker begitu saja. Ada Drian is coming menuju ke arah seorang Haji. Boots is coming, seperti ini akan menjadi turtle untuk tim dari Onyx Esports. Retribution on point menuju ke arah belakang. Wes akan menjadi pilihan dan first blood didapatkan. Oh My Venus berhasil menyelamatkan diri, tapi Edward is coming. Edward mencoba untuk memberikan jab tinju dibalas tinju. Tinju dibalas tinju, bahkan dari combo yang menarik Edward dengan no strike. Sayangnya Haji tidak memiliki dealing damage yang cukup untuk memberikan serangan balasan. 4 melawan 3 bukanlah angka yang baik. Wise harus dimakan di awal game, serta turtle yang hilang ini bakal jadi kerugian bagi teman-teman dari Blacklist International, karena Onyx Esports sedang unggul, hampir menyentuh ke angka 1000 dari goldnya. Oke, Sans kali ini lihat dia masih coba untuk farming, tapi Oh My Venus dia tidak bisa menyelamatkan Wise untuk game fight yang tadi. Dari Drian memilih untuk farming terlebih dahulu, memberikan informasi telah dari tim Onyx Esports. Kali ini harus kehilangan Little Wonder Baris, oke. Tapi Ludus akan menjadi pilihan. Ludus bakal coba di ganking. Udah ada 3 player dari para pemain tim Onyx Esports standby di arah top lane. Dan mereka menunjukkan wajahnya. Ini bisa dibilang salah satu informasi yang diberikan, karena misalnya Gold Turret Alter Shot-nya itu bakal coba diamankan oleh seorang Drian. Oke, 4 lawan 3, Edward di arah bottom lane langsung melakukan cut wave secepat mungkin. Bahkan mungkin dia akan hadir untuk melakukan ganking balasan. Di sisi lain, Wise akan menuju ke arah lainnya. Dia memirror apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Dia coba untuk farming sebaik mungkin, dan cewek kali ini udah mulai di geng. Hati-hati, Haji udah level 4, udah punya The Way of Dragon. Langsung digunakan untuk defensif dan bahkan ditarik begitu saja. Flickernya masih ditahan dan harus hilang begitu saja. Oh, sementara itu sudah mengeluarkan satu case assault, namun tidak berimpact apapun. Mencoba untuk mengambil gold shield turret. Apakah ini bakal cukup sendirian? Oh, langsung menggunakan satu order brilliance. E-Boy muncul tapi ternyata digocek dengan satu flicker dari Oheb. Bahkan di arah mid lane ada Wise yang coba untuk melakukan clear minion, karena mereka akan coba untuk fokus ke arah turtle di arah bottom lane. Dari bottom lane dari seorang Edward tidak terlalu menang laningnya untuk kali ini, berbeda dengan game sebelumnya. Bahkan Boots yang sudah mendapatkan 1 poin lebih unggul dari seorang Edward. Oh My Venus guys tepat sana, coba mengganggu dari seorang cewek, dan informasi telah dipanggil dari CCTV One Esports di mana turtle terbuka Dengan bebas. Apakah bakal diamankan oleh Onyx Esports lagi? 0-2 poin killnya, dan kali ini udah mulai dijemput satu demi satu. Boots yang bakal diincar mungkin. Sementara ingat ada Falling Star pun digunakan, tidak kena siapa-siapa. Sebentar di belakang sana bakal bebas. Turtle-nya diamankan oleh Sans. Haji bakal terjebak tuh. Way of Dragon defensif lagi. Belum ada aksi dari Haji setelah kita melihat show-nya tadi. Karena di sini Haji pun sadar tidak ada satu buah follow up damage untuk seorang Haji dari para kawan-kawan tim Blacklist International. Drian seperti ganggu pergerakannya. Ingat, Drian kali ini pakai flicker bukan pakai purify. Ini benar-benar harus diperhatikan. Drian bisa dikometisasi. Haji udah standby on position, tapi di depan sana untungnya Keyboy memberikan rasa aman dan nyaman terhadap seorang Drian untuk melakukan clear minion di arah mid lane. Oke, satu pergerakan lagi. Mountain Shocker lagi membuka pergerakan dari Oheb. Dia langsung melakukan satu order brilliance, langsung di flick out ke depan, langsung dihindari oleh Traceless dan ditarik dengan satu holy baptism juga. Haji bakal tumbang, enggak, ternyata masih ada satu pergerakan dari Shunpo, dan bakal lihat Oh My Venus yang mengincar ke arah belakang. Dapetin Soul Bloom juga, E-Boy dan Sansa sekarang, tapi ternyata belum cukup untuk menumbangkan di sana. Teman-teman dari Onyx Esports masih berdiri dengan kokohnya. Cewek kiting, dia masih punya spell fam yang tinggi dan bahkan di heal up, dibalikin keadaannya. Onyx Esports melakukan fight back di arah top lane. Oh my god, miscalculation dari Miss Oh My Venus kali ini. Lihat di arah top lane, para pemain dari tim Onyx Esports bahkan dengan ada miskalkulasi yang dibuat, membuat seorang Onyx mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Di arah top lane juga dari tim Onyx Esports, mereka bakal coba mendapatkan turtle, tapi lihat one man situation di arah bottom lane. Boots versus Edward, kali ini masih coba dimenangkan oleh seorang Boots. Coba dilakukan Prince lane, tapi ternyata tidak bisa. Boots absorb damage terlalu besar membuat dia masih bertahan. Bahkan kita lihat Edwardnya kali ini nggak mau maju lebih dalam lagi. Edward juga menahan posisinya Profesor KB. Karena dia sadar dia pakai War Axe di sini, tidak boleh terlalu terburu-buru, dan bahkan untuk dari belakang Haji sih coming up dan ternyata langsung mengeluarkan all in ke arah seorang Keyboy, tapi Keyboy dia masih survive. Bang Keyboy dengan flickernya menyelamatkan diri sendiri dan masih hidup. Tapi turtle kali ini bakal coba diamanin oleh seorang Wise. Akan ditukar dengan satu buah turret dari bottom lane kah? Ternyata di TB-in oleh seorang Boots, karena dia tahu satu buah gerobak gak bakal bisa nahan damage dari seorang turret.
belakang Tarto bakal coba diganggu oleh seorang cewek dan ternyata dia makin dengar Retribution. No pendek, Rian is coming. Combo combro tapi ternyata dia harus tumbang dengan seorang cewek. Wise lagi-lagi dengan ikan peliharaan yang membuat pemain tim Onyx Esports kewalahan, Profesor. Ini benar-benar harus di-respect bagaimana pergerakan dari Wise-nya. Jangan malah menarik Wise ke depan dari ceweknya. Karena apa? Karena kalau dia di I'm offended dan ternyata teman-teman dari Onyx Esports lagi kumpul, itu langsung kedorong sama ikan hiu Deadly Catch. Mengerikan banget emang satu hero ini Bane. Udah level 11 bahkan di menit yang ke-7. Masalahnya, lihat dari seorang bandnya di cover habis-habisan. Sumber deal damage yang besar diberikan dari seorang band membuat tim Onyx gak bisa masuk sembarangan. Masuk sembarangan sekali, tertangkap sekali. Itu bakal menjadi salah satu buah perangkap yang membuat tim Onyx gak bisa berbuat banyak. Keyword pemain, udah gak ada flicker. Cewek menunggu I'm offended tapi tidak kena siapa-siapa. Sayang sekali saat di tengah. Oh my god, Oheb bakal coba dipasang. Falling Star dikeluarkan. Guiding White save the day untuk para pemain dari tim Blacklist International. 5 pemain sudah berkumpul kali ini. Belum ada Keyboy di depan. Apakah bakal ditabrak? Enggak, kayaknya bakal langsung balik kanan, bubar jalan dari teman-teman Blacklist International. Ada satu Mountain Shocker juga dan Blade of Despair dari Wise di menit yang ke-8. Ini bakal jadi lebih mengerikan lagi kalau seandainya dia bisa memaksimalkan 2 stack dari pasifnya. Edward langsung mencoba untuk menukarkan dirinya di bottom lane ke top lane. Oke, dari bottom lane solo kill dilakukan. Wise berhasil mendapatkan solo kill. Cutting minion dilakukan. Dia objektif gaming, gak boleh apapun yang terjadi. Lihat, bahkan Wise kali ini dapetin turret dan dia berkesempatan untuk mendapatkan satu buah turtle. Dari top lane sana dia bakal coba ditumbangin. Haji is coming dengan konsep flicker. Sayang sekali bertiga bergagak tapi ternyata satu buah pasif take-nya membuat serong dia harus tumbang. Sekali ke depan bahkan Darkening telah dikeluarkan. Cewek akan menjadi korban selanjutnya. 2 orang hilang dan bahkan 3 tim Onyx tercatat. Nggak bisa kemana-mana untuk kali ini. Itu liatin Symphonial skillnya indah banget. Satu demi satu masuknya rapi. Flick outnya masih ada. Terus The Way of Dragon-nya ditahan. Tadi bener-bener Drian tumbang dikarenakan pasif daripada seorang Haji. Kalau nggak ada itu mungkin bisa saja bakal di all in sama Edward atau bahkan ada The Way of Dragon. Tapi ternyata ditahan The Way of Dragon-nya. Untuk hal yang lebih penting yaitu adalah menumbangkan member sisa dari Onyx Esports. Dan inilah dia 7-3 di menit yang ke-9. Blacklist International bakal mengamankan Lord yang pertama. Masalahnya satu, dengan adanya Lunox Lord ini akan lebih cepat lagi ditumbangkan. Ditambah di sisi lain dengan perbandingan gold yang cukup jauh 3.500 gold membuat tim Onyx Esports lihat dari Suns-nya baru punya 2 item. Sedangkan kita lihat dari Wise udah mau menuju ke item keempat yaitu Endless Battle harusnya. Dan dia udah punya 1 buah Malefic Roar. Ini mengerikan banget sih. Teror yang diberikan oleh Wise dan kawan-kawan. Di menit yang ke-9 Lord akan berlenggang leha ke arah bottom lane. Tapi di bagian mid lane-nya masih cukup bebas tentunya. Haji bakal mencoba untuk memberikan stun impact-nya. Holy Baptism nggak keluar sama sekali. Bahkan masih bisa dihindari oleh Keyboy. Kali ini Keyboy tidak memiliki ultimate lagi. Hanya bisa melakukan heal up di depan. Suns mencoba untuk membersihkan secepat mungkin dari segi satu wave minionnya. Trigger yang dilakukan oleh tim Blacklist International dari Haji memang sengaja untuk memaksa Holy Baptism keluar karena bottom lane. Mereka ingin coba untuk merelakan begitu saja semua turret yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Mereka bakal fokus untuk mendapatkan top dan juga midnya. Kalau sudah clear baru mereka menuju ke arah bottom lane. Dan mid lagi. Iya, midnya bakal dilepasin di yang turret pertama. Turret kedua bakal coba ditahan. Onyx Esports, mereka stay by on position. Bos di depan sana seorang diri tadi menemani, tapi ternyata Deadly Catch juga bakal ditahan menunggu Super Minion di arah top lane harusnya. Oke, Super Minion bergerak di arah top lane. Cewek udah punya flicker, hati-hati battle spellnya hampir ready semuanya. Oheb hanya mengamalkan satu purple buff, tapi Blacklist International disiplin banget, reset. Hal terpenting dalam Mobile Legends karena terlalu all in juga bakal berimpact lumayan berbahaya. Edward, dia di depan sendirian. Ini bener-bener PR banget untuk menangkap seorang Edward. Oke, satu hal lagi Profesor KB, jangan sampai ada yang terpick off. Dan untuk menit ke-11 kali ini, tim Onyx tinggal butuh waktu sedikit lagi untuk bisa membuat Drian bersinar di arah late game. Edward digas depan, bakal start resource ke arah belakang. Ada West depan sana tapi damage diberikan cewek Abandoned Wise menjadi benar tiket belum sempat keluar. Permainan tim Onyx Esports mendapatkan satu buah celah. Bus depan sana nggak mampu diberikan apapun yang terjadi, menang sama damage yang diberikan dari tim Blacklist International. Permainan tim Onyx Esports, Konsel tadi keluarkan, Guiding One
mundur rapi, mundur teratur, membuat tim Onyx Esports akan mendapatkan satu buah inhibitor turret. Oke, bergerak ke arah mid lane kali ini dibalikan dengan cepat Onyx Esports seolah tidak mau kehilangan momentumnya. Edward tapi masih ngumpet di depan sana. Knockout strike sudah ia miliki. Drian, hati-hati, double knockout strike, double chip di depan sana, hilang dari Driannya. Langsung di instant kill oleh Edward, solo kill lagi dan lagi. Bakal langsung dibalikan juga. Ingat, My Friend sudah punya Sipling Eagle di depan Haji. Siapa yang bakal dia keker? Siapa yang bakal ditendang? The Wild Dragon sudah ada dan bahkan masih ditahan. Cewek bakal ditendang ke depan, langsung saja ada Wild Dragon dan Oheb di belakang langsung memberikan lead dengan bebasnya. Lapi Oheb harus ditumbangkan dengan oleh baptism. Haji, dia juga harus hilang. Double kill daripada seorang Suns, tapi Suns masih bisa menunggu free hit dan triple dari Suns di arah top lane. Oke, Suns berhasil membuat triple kill yang cukup mahal, tapi lihat boots-nya lagi-lagi mengcutting. Masih akan menjadi pilihan, gak boleh apapun yang terjadi, membuat pergerakan dari tim Onyx Esports. Mereka membalikan keadaan di game kedua kali ini. Suns langsung ada di garis depan. Wise akan menjadi pilihan, one by one situation, respect terhadap seorang Suns, tapi ternyata dan intensi agak kena. Wise malah tertangkap, tapi untungnya masih ada guiding with Oli Batisam. On point, Oli Batisam from Keyboy membuat seorang Wise gak boleh pulang. Mereka akan fokus ke arah inhibitor, tapi untungnya masih ada Haji dan juga Oheb di depan sana. Dan Demon Hunter Sword sudah diamankan oleh Suns. Ini bakal jadi tambahan power spike bagi teman-teman dari Onyx Esports untuk menumbangkan power pick dari Blacklist International. Memberikan satu padahal dari Matilda. Bahkan kali ini dikontes oleh Boots dengan Esmeralda. Lihat juga dari Bootsnya, dia udah jadi Oracle, jadi cukup strong di depan. Plus ini bakal ke arah mana? Mau ke arah Brute Force? Atau apapun, tapi menurutku Boots masih butuh satu lagi agar bisa ngebadanin dari Wise-nya. Jadi Wise-nya nggak bisa asal-asalan untuk mengeluarkan Deadly Catch. Oke, Brute Force. Kita bisa lihat di sini dari tim Onyx Esports. Mereka bakal contoh kebuka. Haji seorang diri. Tak ada yang menemani depan sana. Bakal ada lot yang diamankan. Haji akankah tertangkap? Ternyata tidak. Duel telah dikeluarkan. Tapi ternyata karena follow up damage. Bahkan Omaya Venus tertangkap. Rian akan menjadi pilihan utama. Tapi tidak bisa kabur. Tapi ternyata flicker on point. Push. Menang sama damage yang diberikan. Sansis kami untuk memberikan perlindungan. Tapi damage yang diberikan. Dan seorang West harus di respect. Sas harus ke arah belakang. Ada Wencha Stranger. Kali ini save the day. Bahkan Boots-nya hilang. Darkening yang dikeluarkan. Dan Wise kali ini masih memiliki satu buat Deadly Catch. Langsung dikeluarin begitu saja. Ada Edward. Lot sudah mulai mengamuk. Serta akan menjadi pilihan. Damage yang telah diberikan. Terlalu sakit. Seperempat dan jedak jeduk hampir saja Profesor. Oh, double Holy Baptism dan Wise ditumbangkan legendary untuk seorang Suns. Masih ada satu buah immortality dan Suns yang balik kejar Edward 1v2 situation. Tapi gak bisa clutch here. Double kill dari seorang Suns di bagian tengah. Alright, terbasum lane. Cewek kali ini memilih untuk mundur. Cewek. Berkat dia momen ini didapatkan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Lihat, mencoba garis depan. Mau didapatkan Haji yang menjadi pilihan. Tapi ternyata dikomit oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Dan akan dikeluarkan untuk defensif. Ada Oheb depan sana. Oli Batisam. Lagi-lagi Keyboy. Oli Batisam on point. Cewek benar-benar berkasa depan sana. Para pemain dari tim Onyx mencoba untuk melakukan komitisasi terhadap base. Yang boleh apa terjadi. Dapat diberikan shot. One last in the distance. Onyx Esports take the game too. Langsung satu sama kali dengan dua metode Marshman yang dimainkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Mereka membawa Yishunshin, open mapping, dan jangan lupakan Drian dengan satu Nathan. Dia sudah memiliki dealing damage yang cukup tinggi di depan sana. Lihat, ting-tang. Ya, dikacangin tasnya. Tos dong. Nah, Mas Aldo itu loh. Mas Aldo.